Dan saya tantang, ya. Saya tantang sebutkan satu saja kesesatan yang menyebabkan salaf ini perlu diwaspadai. Pondok-pondok ini perlu diantisipasi. Pondok ini perlu diteropong. Tolong sebutin satu saja, nggak usah banyak-banyak. Dan saya sendiri, siap untuk berdialog dengan siapapun dan kapanpun. Untuk menundukkan. Karena ini adalah fitnah. Ini sentimen. Ini cara-cara orang-orang yang tidak memiliki nyali akademis. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan haram sekolah di sekolah salaf atau pondok salaf, pertanyaannya, apa yang antum maksud dengan salaf? Salaf bukannya mereka generasi terbaik yang terdiri dari Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup pada zaman saya, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Terus kemudian, apa yang menyebabkan haram untuk belajar di pondok-pondok pesantren salaf? Apakah pondok pesantren salaf mengajarkan kesyirikan? Apakah pondok pesantren mengajarkan kebid'ahan? Apakah pondok pesantren salaf mengajarkan untuk bermaksiat kepada Allah, menentang pemerintah, melakukan agitasi, melegalkan pelanggaran-pelanggaran syariat? Gitu. Coba jawab. Ataukah Anda menemukan dari mata pelajaran yang disampaikan di pondok-pondok pesantren salaf itu menyimpang? Ya, tolong sebutkan. Ya. Siapa yang sekarang ini bisa membuktikan ada penyimpangan di dalam mata pelajaran yang diajarkan di pondok-pondok pesantren salaf, maka saya akan keluarkan sayembara, saya akan berikan hadiah besar insya Allah. Kita fair. Kita bukan orang yang keras kepala, kaku, apalagi sekarang ini fanatis, ta'assub. Kita sudah pengalaman objektif, fair, dan terbuka. Karena kita diajari sejak zaman dulu sampai sekarang, akidah kita adalah akidah yang fair, objektif, insaf. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Ahli sunnati wal jamaah yahkumuna ghairahum bil ilmi wal insabi wal adli laisa ka hadi ahli al bid'ah ya bil jahli wad dhulmi. Kami ahli sunnati wal jamaah itu selalu menghukumi orang lain itu dengan ilmu, adil, objektif, tidak seperti kondisinya ahli bid'ah, penuh dengan kezaliman, kebodohan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Terus kemudian orang yang mengatakan bahwa jangan belajar kepada pondok-pondok pesantren salaf, apakah dia sudah melakukan penelitian mendalam? Dengan dasar penelitian itu, sehingga dia akan bisa membuat suatu rilis kesimpulan yang direkomendasikan kepada umat. Karena kita memerintah sesuatu karena ada perintahnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan kita melarang sesuatu karena ada larangan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, dasar Al-Quran dan Sunnah, pijakan dari Al-Quran dan Sunnah yang dia pakai untuk melarang itu ada enggak? Tuh. Kalau tidak, ini adalah fitnah.
Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Alhamdulillah, kita kasih contoh saja. Pondok pesantren Ibnu Hajar. Dengan berbagai macam suka duka, naik turun dan juga tantangannya. Dari sisi akademis, di antara mereka puluhan, bahkan ratusan sudah diterima di perguruan-perguruan tinggi, nasional bahkan internasional. Ada yang di Yordania, ada yang di Malaysia, tuh, ada yang di Turki. Tuh. Kemudian dari sisi perilakunya, alhamdulillah, di mana-mana menebar satu kesopanan, kesantunan. Bahkan kita ajarkan dari mulai masuk sampai dia keluar, sopan, santun, senyum, sapa, salam, sabar. Di mana salahnya? Kita ajari mereka untuk sholat 5 waktu dengan tertib berjamaah di masjid, terutama yang laki-laki. Di mana sesatnya? Kita ajarkan ibadah kepada Allah saja. Fa'idha sa'alta fas'alillah. Di mana salahnya? Kita ajarkan Arba'in Nawawi, kita ajarkan Riyadhus Shalihin. Di mana salahnya? Bukankah kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin itu dikaji di pondok-pondok pesantren tradisional? Yang diklaim itu termasuk kitab kuning. Sekarang di mana salahnya gitu? Jangan sekarang ini melempar bola liar yang sekarang ambigu, tidak ada satu definisinya secara baku. Jangan sekolah di pondok pesantren salaf karena nanti anak-anak bapak ibu sekalian menjadi bodoh-bodoh. Loh, bukannya yang bodoh itu mereka yang tiap hari belajar tahlilan, berjanji, manakib. Nggak dijamin pinter. Bahkan siapapun yang hari-harinya mempelajari kebid'ahan, kesesatan, tidak akan pernah pinter, tidak akan pernah maju. Dan tolong dicamkan, Islam tidak akan pernah bisa dibangkitkan oleh ahli bid'ah. Itu kunci. Kebangkitan Islam, kemajuan Islam itu hanya dengan Al-Quran dan Sunnah. Hanya dengan syariat yang dimurnikan, syariat yang ditegakkan. Bukan dirobohkan dengan berbagai macam kebid'ahan. Dengan demikian kita sekarang closing dengan baik. Seorang yang cerdik cendekia dan tanda orang itu memiliki nyali akademis, kalau berbicara itu argumen, bukan pakai sentimen. Argumen dari Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan bisa melarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kita tidak bisa memerintah kecuali apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Dan tolong sekarang, saya tunggu 24 jam kali 2, tolong sebutkan penyimpangan, kesesatan yang kalian klaim yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah di dalam pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh ahli sunnati wal jamaah, oleh salafun salih, oleh as-salafiyun, yang mereka menisbatkan kepada salafun salih, yaitu mereka yang telah diteguhkan oleh Rasulullah SAW lewat sabdanya, khairun nasi qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum, yang tidak lain mereka adalah an'amta alaihim, mereka yang telah dijamin nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di dalam firman Allah, faulaika ma'alladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, dan mereka yang terdepan, nabi paling terbaik Nabi Muhammad, siddiqin yang paling jujur adalah setelah Rasulullah, dan para nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, syuhada mereka yang wafat pada waktu perang Uhud, perang Badar, as-salihin, manusia-manusia yang soleh hidup pada zaman Rasulullah dan setelahnya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, berpegang teguhlah dengan cara agamaku dan cara agama yang telah diajarkan oleh khulafa'ur rasyidin, yang tidak lain adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau seperti ini, di mana salahnya? Maka orang yang mengatakan jangan sekolah
di pondok-pondok pesantren yang dikelola oleh salafiyun, yang dikelola oleh mereka yang sering dituduh-tuduh Wahabi, maka dia telah berbicara tanpa argumen tapi sentimen, dia berbicara tanpa ilmu, bahkan dengan kebodohan yang cenderung membuat satu fitnah dan kegaduhan. Dan saya tantang, ya, saya tantang sebutkan satu saja kesesatan yang menyebabkan salaf ini perlu diwaspadai, pondok-pondok ini perlu diantisipasi, pondok ini perlu diteropong. Tolong sebutin satu saja, nggak usah banyak-banyak. Dan saya sendiri siap untuk berdialog dengan siapapun dan kapanpun untuk mendudukkan. Karena ini adalah fitnah, ini sentimen, ini cara-cara orang-orang yang tidak memiliki nyali akademis. Wallahu a'lam bishawab, ya.